Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Andi-Andi Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bantung Bonto. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Timun sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silakan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia. Bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan. Nggak perlu mengambil Hizbut Tahrir dari Filistin. Nggak perlu. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Kita ini punya dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Iya, daging nggak laku. Baru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Yai Hasyim gak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu gak usah emosi kalau kami gak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak. Kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari. Maka jangan emosi kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak nak, enggak. Aku anti bendera PKI Palu Arit. Aku enggak suka. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Kenapa kamu ribut? Nah ini kita menjadi bangsa besar. Makanya bangsa ini semuanya ada. Gak usah ribut. Kita dari segala sisi maju. Dari kalimat-kalimat yang kita punya, ini maju.
Ya, di Arab sana orang tidur disebut naum, di Inggris disebut sleep. Di sini Bondowoso ada yang disebut sare, ada yang disebut tilem, ada yang disebut bubuk, ketedung, oh, ada tedung, ada yang namanya tedung. Nah, di bawahnya itu udah macam-macam. Pangkatnya ada micek, ada batang. Lengkap, kita punya segalanya, makanya. Dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana. Sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panukuh nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panukuh tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara Budura, yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panukuh. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman bangun Borobudur. Bukan. Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunan. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Lah akhirnya berdiri candi Buddha, nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu si Panukuh itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panukuh, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 0102 jangan diteruskan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur nggak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga. Namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada Banser jaga gereja, jangan salah paham, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa, nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh. Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bentak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia.
dunia. Lu sekarang apa? Ayo. Ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus. Foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso. Printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali. Dari awal kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain.